FCR 1:1 itu semua cita-citanya para pembudidaya ikan air tawar. Tetapi hampir mustahil orang bisa tercapai. Untuk kali ini saya menginginkan FCR untuk ikan air tawar itu saya cita-citanya 1:1,5. Assalamualaikum dan selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Sugino Sugi Bekasi. Untuk siang ini kita melanjutkan lagi kegiatannya untuk persiapan budidaya gurame di kolam beton. Jadi ini saya sudah berjuang untuk budidaya ikan air tawar itu sudah jalan 6 tahun lebih dan sudah merasakan berbagai macam boleh dibilang pahit-pahitnya untuk usaha di bidang ikan air tawar. Yang hari ini kita kembali lagi ke fase kedua, karena fase kedua itu adalah gurame. Untuk persiapan pertama kita sudah kolam, kemarin kita survei, sepertinya masih layak untuk kalaupun servis atau perbaikan juga sedikit. Selanjutnya lagi yang paling penting, karena gurame itu adalah persiapannya kalau sudah menjelang besar itu adalah pakan. Jadi untuk pakan dari tales yang saya pilih tales yang jenisnya kecil teman-teman. Misalkan seperti ini tales yang jenis besar, ini seperti ini. Nah ini kalau yang ini saya kurang begitu suka, sepertinya juga si gurame tidak begitu suka, karena ini boleh dibilang apa ya, kalau disebut ini tales sente ya. Jadi tales yang jauhnya itu sangat gatal, jadi cara pemberian pakannya juga dia relatif lebih sulit, jadi harus dilayukan dulu, terus nanti dijaga juga sedemikian sehingga dia tidak, si ikan itu mulutnya tidak kena getah, karena getahnya sangat tajam sekali. Ini jenis yang lain lagi. Kalau ini jenis yang kalau di saya bilang ini jenis tales yang lumbu, yang si empon-emponnya atau biji di dalamnya itu bisa kita konsumsi. Beda dengan kalau yang tadi yang sebelah sana tidak bisa kita konsumsi karena dia sangat gatel. Mungkin bisa, cuma prosesnya sangat panjang. Terus selanjutnya lagi nih jenis yang saya pilih. Jadi yang saya pilih ini teman-teman. Jadi ini yang saya pilih yang akan kita tanam. Jadi yang ditanam nanti di pot ya, di pot boleh? Iya, nggak apa-apa. Jadi apa namanya, ini dibantu sama ibu yang baik, tetangga yang apa namanya, yang bantuin. Ini sebenarnya tanamannya mamang, jadi mamang itu suaminya ibu yang bantuin ini. Jadi biasanya tales itu kita, ini yang jenis ini ya teman-teman, kalau di Jawa itu namanya tales lompong, kalau di sini namanya juga kurang lebih di daerah Bekasi sini juga tales lompong ini. Jadi ini nanti saya akan tanam di ini di pot ya, di pot supaya tidak terlalu menyebar, tapi mungkin juga ada yang beberapa kita taruh di tanah terbuka. Nanti kita kembangkan supaya nanti daun-daun ini saat dibutuhkan itu sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan dari si pakan gurame itu sendiri. Di situ pemilihannya, kenapa saya memilih gurame itu alasannya. Jadi untuk pakan itu bisa menghemat, kalau saya kalkulasi mungkin bisa sekitar 50% dibandingkan dengan nila. Kalau nila itu semuanya kan pelet. Nah, kalau ini kita kombinasi nanti dengan dedaunan, ada daun mungkin ada kalanya ini dengan dedaun yang lainnya, banyak yang bisa masukkan ini. Jadi juga selain itu nanti yang di bawah-bawahnya kita sebenarnya kita ambil ya teman-teman. Ini nanti jadi yang kita ambil bonggolnya aja teman-teman. Ini bonggolnya kita ambil gini ya, nanti kita tanam. Nah gini, ininya sementara kita nggak ambil ya, karena guramehnya sendiri kan belum ada, jadi kita siapkannya jauh
jauh hari kita sudah menyiapkan pakan supaya nanti di masa pas kita membutuhkan sudah ada. Nah, yang terbagus tuh gini, yang ada anaknya gini, ini nanti cepat ininya berkembangnya. Oh. Gitu ya, kita ini kan supaya ini dapat banyak. Ini ya, kita ambilin ponggol-ponggol ya teman-teman. Ini yang untuk sayur ini. Jadi untuk sayur ini seperti ini jenisnya. Ya, kita dekatkan. Nih ya. Ini seperti ini. Nah, ini seperti tales Bogor. Jadi mirip tales Bogor, hanya ini anaknya banyak. Untuk anaknya nih nanti ini numbuhnya cepat. Iya, untuk sayur kan? Iya. Ininya bisa sayur daunnya. Iya. Jadi ini daunnya bisa dikelet di. Iya. Iya. Nah, itu si ini ya teman-teman, untuk apa namanya, si manfaat sayur lompong itu enak deh pokoknya. Biasanya di sayur santan, jadi pakai santan. Ini ya, kita ini yang bagus ini nih teman-teman, ini juga bisa dimakan. Kita bisa kembangkan dengan sederhana. Jadi kenapa saya kembali ke gurame, itu alasannya. Untuk gurame ini teman-teman silahkan untuk mengikuti seperti apa nanti perkembangan ke depan, karena selama ini waktu saya miara gurame itu persiapan pakannya belum siap sebenarnya, jadi belum menyiapkan secara benar. Nah, yang saat ini dengan pengalaman yang sudah saya lakukan sekitar 2 tahunan, kalau untuk totalnya sama lele sama nila itu saya jalan sekitar 6 tahun teman-teman, sudah 6 tahunan. Iya. Oh jangan, mau ditanam, jangan Bu, jangan, mau ditanam. Iya, sepotong buangnya. Oh, buang ini sepotong. Iya nanti saya. Iya, nanti pakai pot. Tapi tumbuh, iya. Pakai pot aja biar cepet. Tumbuh. Iya, biarin ini. Iya. Iya. Potong. Iya. Katanya kalau nanam harus dipotong teman-teman, tapi ini biarin aja biar cepet itu. Ini nanti digunting aja di rumah Bu, pakai gunting. Ini teman-teman udah penuh ya, tapi yang akan kita tanam memang banyak teman-teman. Jadi kalau nanti kurang, saya bisa nyari ke kebun sebelah lagi, karena ini di sini masih ya sini Bu. Jadi ini biarin cepet numbuh Bu. Iya. Ininya jangan dibuang. Ini. Iya. Nah ini ya teman-teman, nggak boleh, jangan dibuang. Jangan tumbuh lagi. Iya, biar numbuhnya banyak. Iya. Oh itu popok. Iya. Nah ini ya teman-teman, jadi udah cukup banyak ini dapat kita, udah penuh nih, udah ya. Ini ada hampir penuh nih teman-teman. Iya, jangan Bu, biarin Bu, biarin. Ya. Iya. Ya ini ahlinya si ibu ini ya teman-teman. Jadi kalau menurut ibu itu dihilangin akarnya. Jadi akarnya sama bonggot tuanya dibuang ini. Nah, nanti numbuhnya cepet katanya. Nanti kita praktekin. Kita apa namanya? Kita gunting. Tapi anaknya jangan sampai kepotong. Gitu. Itu untuk numbuhnya katanya cakep. Ini jenisnya beda lagi teman-teman. Ini jenisnya beda. Ini ya, jadi jenisnya beda lagi. Tapi yang jelas saya tidak ngambil ini jenis yang besar. Ini biasanya untuk apa ya namanya, lompong. Nah ini beda nih. Tuh. Ya ininya beda. Beda lagi nih. Nah,
Penuh nih. Itu masih banyak. Jadi ini masih banyak, nanti balik 2 kali nih sepertinya. Ini udah penuh. Ini udah penuh nih. Ini udah penuh. Nanti kita ini lagi kita kumpulin dulu di sini, nanti diambil. Ini di sebelah sini. Nah, ini ya. Udah, biarin banyak. Wis. Oh, gini ya. Harus begini ya. Oh, ini kepotong. Ini teman-teman. Jadi ininya agak panjangan biar cepat numbuh. Plastiknya buang ya. Ini jadi ini kita mulai betul-betul dari awal ya teman-teman. Ini dari awal sebelum kita menebar bibit. Sebelum menebar bibit kita sudah budidaya pakannya. Pakannya karena pakannya itu sifatnya sesuatu yang numbuh, itu jelas lebih menguntungkan teman-teman. Artinya kita seakan-akan punya pabrik pakan. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti punya pabrik pakan. Ya, jadi ini ya cukup banyak ini. Mantap ini. Ini ya rencananya teman-teman. Kira-kira potnya ada 3 ukuran. Ada ukuran yang 8, ini berapa nih, 80 cm nih kalau tidak salah nih, 80 cm, 50 cm, nanti ada juga yang sekitar ukuran 30 cm. Jadi nanti yang 30 cm kita akan letakkan di dinding-dinding kolam. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.